Ya sahabat Taran Channel, perjalanan kita sudah kurang lebih 1 jam dan posisi kita masih berada di aliran Sungai Enggelam. Ya sahabat Taran Channel, setelah kita menempuh perjalanan kurang lebih 2 jam dari Muara Enggelam, airnya. Kita coba lihat apakah dia mampu menaklukkan tikungan Valentino Rossi. Ternyata rentenal kita menemukan rest area di dan rest area ini juga bisa disinggahi warga ya. Assalamualaikum sahabat Aren Channel. Sahabat Aren Channel, kali ini berada di Sungai Enggelam. Posisi kita Sungai Enggelam ini yang menghubungkan antara Desa Enggelam dan Desa Muara Enggelam. Perjalanan kita sekarang sudah menempuh kurang lebih 20 menit ya. Semenjak kita berangkat tadi pukul 9.45 dari Desa Muara Enggelam. Perjalanan kita kali ini akan menuju ke Desa Enggelam atau yang biasa disebut oleh warga Kampung Boyong. Dan kali ini saya ditemani rekan-rekan beserta rombongan. Saya coba menyapa, ada rekan saya dengan Fatur. Apa kabar Mas Fatur? Ya, bagaimana melihat nuansa alam Muara Enggelam di Sungai Enggelam ini? Ini tempatnya keren banget, masih natural. Ini kita disuguhin pohon-pohon apa ya namanya? Pohon kahoy. Pohon kahoy. Ya, pohon kahoy. Ya, sangat eksotik ya. Kita lihat sendiri. Baik, saya menyapa lagi rekan saya yang berada di belakang. Dan ada siapa di belakang? Aweng, Pak. Ada Aweng. Apa kabar, Weng? Baik, Pak. Bagaimana nih melihat nuansa Sungai Enggelam? Eksotik, luar biasa. Benar-benar sebuah kawasan hutan rawa gambut. Iya, baik. Kita lanjut perjalanan sahabat Taran Channel. Memang suasananya sangat eksotik sahabat Taran Channel ya. Seperti ini keadaannya. Rasanya begitu tenang dan kita akan seperti betah di sini ya. Bebas dari hiruk pikuk perkotaan. Ikuti terus perjalanan kami ya sahabat Taran Channel. Dan coba kita melihat aliran perahu ya di Sungai Enggelam. Inilah suasana eksotik Sungai Enggelam, sangat indah ya, tidak bisa kita ungkapkan dengan kata-kata atau kalimat, tapi kita menikmati keindahan ini dengan apa yang mau diungkapkan ya, keindahan ini. Keindahan. Sampai tidak bisa kita mengungkapkan dengan kata-kata ya. Beginilah sahabat Taran Channel, nikmatilah pemandangan ini ya. Kami tidak bisa mengungkapkan, tapi saksikan setiap detik keberadaan kami di Desa Enggelam. Perjalanan kita sudah menempuh sekitar 45 menit
dari titik keberangkatan kita di Desa Muara Anggelam. Posisi kita sekarang masih berada di aliran Sungai Anggelam. Sungai Anggelam ini menghubungkan antara Desa Muara Anggelam dengan Desa Anggelam atau yang biasa disebut Kampung Boyong ya. Dan kita saksikan sendiri begitu eksotik keindahan alam di Sungai Anggelam ini. Sahabat Aran Channel, bagi sahabat Aran Channel yang suka dengan wisata petualangan, inilah tempatnya yang sangat menjadi representatif ya, yang kami rekomendasikan saat Anda berkunjung ke Desa Muara Anggelam atau Desa Anggelam. Perkiraan jarak tempuh kita ya dengan menggunakan perahu bermesinkan 41 PK dengan panjang perahu kurang lebih 15 meter ya, atau sekitar 10 meter lah. Dengan kondisi perahu yang cukup panjang, kondisi ini juga harus bisa disesuaikan karena sungai ini sangat sempit dan kelokannya juga sangat pendek, sehingga kecepatan juga tidak bisa maksimal. Kecepatan motor juga harus disesuaikan. Dan inilah keadaannya sahabat Aran Channel. Ya sahabat Aran Channel, sekitar 1 jam perjalanan kita menyusuri Sungai Anggelam ini. Semakin ke dalam, semakin eksotis nampaknya. Dan ini adalah pohon pandan-pandan yang pernah kami nyungsep di dalam ya, seperti ini. Saat air surut, sahabat Aran Channel, kami pernah melakukan perjalanan di sini dan kami nyungsep beberapa kali karena tikungannya sangat tajam. Nah, beginilah suasana sahabat Aran Channel ya. Setelah 1 jam perjalanan dari Desa Muara Anggelam menyusuri Desa Anggelam, kondisinya semakin eksotik. Dalam perjalanan kita menemui ada pondokan warga. Pondok ini digunakan oleh warga untuk tempat transit. Mereka untuk mencari ikan di seputaran atau di sepanjang aliran Sungai Anggelam ini. Dan kita coba merapat ke pondok di tepi Sungai Anggelam. Dan teman saya, kita lihat wajahnya kebelet. Dan alur sungai ini sahabat Aran Channel ya, menjadi alur transportasi utama penghubung Desa Muara Anggelam dan Desa Anggelam. Karena akses transportasi darat mereka juga belum begitu sempurna, sehingga masih banyak yang menggunakan alur ini menjadi transportasi utama buat warga akses ke luar desa. Inilah perjuangan kawan yang sedang kebelet. Kita lihat, coba menghadap ke sini.
Ya sahabat Tarian Channel, kita menemukan rest area di sepanjang sisi Sungai Enggelam, dan rest area ini juga bisa disinggahi warga ya yang melakukan perjalanan jauh. Ada toilet duduknya. Ya. Ya, ternyata kita batalkan dulu untuk mengambil dokumentasi drone. Nah, perjalanan kita ada rest area yang kita singgah ya, dan suasana seperti ini dalam keadaan hujan. Dan kita coba tanya salah dua berkunjung mereka di Desa Enggelam yang di ujung sana. Apakah yang Anda lamunkan pada saat ini? Ya, di Jepang lupa. Tapi kemungkinan terlambat. Karena badai. Tapi di sini kita bisa menikmati suasana. Iya, baik. Suasana alam di para burung. Dan tentunya memang perjalanan ini untuk menikmati suasana alam ya. Ya, nggak berhenti terus. Gampang aja. Ya sahabat Tarian Channel, dalam perjalanan kita situasi di sepanjang Sungai Enggelam ini dalam keadaan hujan gerimis, tentunya perjalanan tetap kita lanjutkan. Ya sahabat Tarian Channel, makin ke dalam perjalanan kita makin lebat hutan-hutan yang kita jumpai, dan alur sungai juga pun makin sempit ya, dan tikungan-tikungan sungai pun juga makin pendek. Dan kita bisa saksikan seperti ini, kita akan melalui tikungan sungai yang cukup pendek dengan kondisi perahu yang sangat panjang. Kecepatan perahu ini juga harus bisa menyesuaikan dengan keadaan rute daripada Sungai Enggelam ini. Perjalanan kita sudah kurang lebih 1 jam, dan posisi kita masih berada di aliran Sungai Enggelam, dan ke depan lagi kita tidak lama akan menjumpai yang namanya Dusun Ketibe. Dusun Ketibe ini adalah bagian dari Desa Enggelam, dan semakin mendekat ke arah Dusun Ketibe, suasananya seperti ini sahabat Tarian Channel. Alur sungai makin sempit, dan tikungan-tikungan sungai pun juga makin pendek ya. Inilah perahu yang kita tumpangi sahabat Tarian Channel. Ya sahabat Tarian Channel, ada beberapa informasi yang dapat kami sampaikan, bahwa Desa Enggelam yang menjadi tujuan kita dulunya dikenal sebagai Kampung Boyong. Dengan perubahan administrasi kewilayahan di Kecamatan Morawi, Desa Boyong ini berstatus menjadi, maksudnya Kampung Boyong ini berstatus menjadi Desa Enggelam ya. Dan dalam desa ini terdapat salah satu dusun, yaitu Dusun Ketibe. Dan mayoritas masyarakatnya merupakan saudara-saudara kita yang berasal dari suku Dayak ya. Ya sahabat Tarian Channel, beginilah situasi kita ya dalam kondisi hujan.
sahabat Aren Channel, saat ini kita sudah berada di wilayah Desa Enggelam, tepatnya di wilayah Dusun Ketibe. Kondisi alur sungai yang mengarah ke Dusun Ketibe nampaknya masih sangat lebat seperti ini sahabat Aren Channel. Dan jejak-jejak ini sudah pernah kita lalui saat air surut. Di sini perlu kehati-hatian yang ekstra sahabat Aren Channel ya, karena arus sangat deras saat kita perjalanan ke arah mudik. Kita akan melawan arus tentunya dengan kondisi itu, dan sungai yang sempit, perjalanan pun juga harus ekstra hati-hati. Beginilah suasana makin ke hulu, suasana sungai, badan sungai makin sempit karena rimbunnya pepohonan yang tumbuh di sepanjang aliran sungai. Ya sahabat Aren Channel, saat ini kita sudah berada di salah satu dusun yang berada di Desa Enggelam. Dusun salah satunya dan satu-satunya ya sahabat Aren Channel, dusun yang berada di Desa Enggelam, ya ini Dusun Ketibe. Nah inilah suasana Dusun Ketibe sahabat Aren Channel. Dan nanti kita akan menjumpai jembatan yang pernah kami kunjungi desa ini, dusun ini, saat jembatan itu belum dibangun. Dan setelah kunjungan kami, akhirnya ada kebijakan untuk membangun jembatan yang nanti akan kita jumpai. Dan inilah jembatan yang menghubungkan ke daratan, akses jalan keluar desa ke Kecamatan Kenohan ya, Lamen Pulut. Dan saudara-saudara kita mayoritas adalah suku Dayak di sini. Ada Movistar ya, Repsol. Inilah suasana Kampung Ketibe. Suasana Dusun Ketibe seperti ini sahabat Aren Channel. Saking sempitnya sungai ini, tikungan pun sangat pendek ya, kita harus perlu hati-hati. Ya sahabat Aren Channel, kita sudah memasuki wilayah Desa Enggelam. Baru saja kita melewati Dusun Ketibe. Dusun Ketibe ini satu-satunya dusun yang berada di Desa Enggelam. Dan perlu kami informasikan, Desa Enggelam ini merupakan satu dari 7 desa yang berada di Kecamatan Muarawis. Dan jumlah penduduknya kurang lebih 1000 jiwa. Dan beginilah sahabat Aren Channel, tantangan alam yang kita
lalui. Semakin ke hulu Sungai Enggelam ini semakin sempit alur sungainya dan semakin pendek tikungan-tikungan, dan kita serasa berada di sirkuit ya sahabat Taren Channel, sirkuit balap. Namun posisi saat ini kita berada di Sungai Enggelam. Nah, coba sahabat Taren Channel, sahabat Taren Channel sendiri menyaksikan semakin sempit semakin pendek tikungannya. Ya, semakin pendek sahabat Taren Channel, tikungannya semakin tajam. Wow, dan terjadilah kita yang kita khawatirkan benar-benar terjadi. Gara-gara kemudinya diajak ngobrol ya. Makanya kawan-kawan ini jangan mengajak ngobrol kemudi di depan, dan beginilah keadaannya. Kita nyungsep ya. Iya benar. Soalnya arus kan. Jangan diajak ngomong, nanti kehilangan konsentrasi. Iya. Kemudinya Jadi coba. dan kawan saya ternyata ngeper ya, mau berada di posisi depan. Iya tadi udah serem. Ya, sahabat Taren Channel ya, tantangan alam yang kita lalui. Ya, sebentar lagi kita akan menuju ke ibu kota desa atau desa induk di Desa Mboyong atau Desa Enggelam. Nah, penduduknya mayoritas adalah saudara-saudara kita yang bersuku Dayak. Mata pencarian masyarakatnya berkebun ya, dan tentunya juga dengan perairan sungai. Aduh, bahaya. Hilang komentar ya sahabat Taren Channel. Dan kita harus percayakan ya sama motoris. Dan kita berpapasan, sensasi yang inilah yang ingin dinantikan. Di tikungan apakah yang terjadi sahabat Taren Channel, dan ternyata aman. Dan sebelum aja. Ya sahabat Taren Channel, beberapa banyak rekan-rekan di rombongan ini berani menerima tantangan. Apakah dia menjadi kemudi? Nah, tadi ngoper ya. Dan silakan maju ke depan jika ingin menerima tantangannya. Jangan suruh mundur. Itu belokan di muka. Aman. Lurus. Dan kita menemukan lagi tikungan yang tajam. Apakah Bung Aweng mampu menaklukkannya? Mudah-mudahan dia tidak ketusuk duri-duri pandan. Nah, di depan itu agak pendek ya. Ayo pendek tikungan pendek. Jaga. Rasawa.
Wah, airnya. Ya sahabat Tarentenal, rupa-rupanya challenge yang diterima Bung Aweng ya, siap menaklukkan tikungan Sungai Enggelam dari Ketibeh ke Boyong. Konsentrasi, konsentrasi, lihat ke depan. Mari kita saksikan Bung Aweng akan menaklukkan tikungan di depannya dan sebentar lagi akan melampaui pembalap yang terdepan. Balapan. Apakah Bung Aweng berhasil menaklukkan tikungan yang cukup ekstrim? Dan kita saksikan. Airnya naik. Nah, ayo kamu, ayo kamu. Ayo, ayo, ayo. Ayo, 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 ayo. Berhasil ternyata. Lumayan. Kita coba lihat apakah dia mampu menaklukkan tikungan Valentino Rossi. Ternyata dia terbantu sama mesin ya. Untung tertolong dia sama mesin. Ya inilah tikungan Sungai Enggelam sahabat Tarentenal. Warga yang sedang memancing ya. Ya sahabat Tarentenal, setelah kita menempuh perjalanan kurang lebih 2 jam dari Muara Gelam dengan kecepatan perahu yang tidak maksimal karena menghindari lekukan atau tikungan-tikungan di sungai yang sangat pendek ya. Dan sebentar lagi kita akan menuju ke desa Gelam atau Kampung Boyong sebagai ibu kota desa. Ya, di depan kita sudah kita jumpai pemukiman warga desa Gelam. Sebagaimana tadi kami informasikan, desa Gelam ini merupakan satu dari 7 desa yang berada di Kecamatan Muarawi. Dan jumlah RT di desa Gelam ini terdapat sebanyak 7 RT dengan jumlah penduduk tercatat kurang lebih 1.000 jiwa yang tercatat di desa Gelam. Dan sebentar lagi kita akan merapat di pelabuhan desa. Ada. Kita langsung menuju ke Pusban desa. Dan kita langsung bersandar ke pelabuhan desa ya. Dan kita akan menjumpai rekan kita yang bertugas di desa Gelam ini, yakni saudara Wildan yang juga berprofesi sebagai perawat di desa Gelam ini. Baik, kita akan menjumpai. Dan kita sudah tiba di ibu kota desa di Kampung Boyong, Desa Muara Gelam.
dan kita akan menjumpai rekan yang berada di desa ini yang juga berprofesi sebagai perawat. Dan inilah akses jalan ke desa. Ya sahabat Terren Channel, kita lanjut perjalanan.